Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas materi yang pertama untuk pertemuan yang kedua. Jadi kita akan membahas bagaimana tentang sistem informasi yang digunakan di dalam bisnis saat ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi challenge bagi bisnis untuk mengembangkan sistem informasi yang ada di dalam perusahaannya. Nah, sekarang kita share dulu materinya untuk hari ini. Jadi judul kita hari ini adalah Information System in Business Global Today. Jadi saat ini kita pahami bahwa bisnis ini cukup besar perubahannya, apalagi di era COVID-19 ini. Dan ini sangat tergantung pada teknologi informasi yang sekarang mau tidak mau harus ikut kita di dalam penyelenggaraan bisnis. Jadi teknologi informasi saat ini tidak hanya dipandang sebelah mata, tetapi teknologi informasi harus digunakan dalam bisnis yang saat ini. Nah, konsep teknologi yang masuk ke dalam bisnis ini akan kita bahas di dalam sistem informasi manajemen. Jadi bagaimana internal perusahaan harus siap untuk mengaplikasikan teknologi di dalam bisnis mereka. Nah, itulah makanya kita belajar mengenai information system in global business today. Nah, sekarang kita lihat di dalam perusahaan sendiri, kalau kita pelajari, itu ada manajemen, ada organization, ada teknologi yang tadi saya sempat bahas, bahwa manajemen itu harus mengontrol organisasinya, gitu kan? Dan ini harus menggunakan teknologi. Nah, gabungan dari manajemen, organization, dan teknologi ini tergabung di dalam the information system. Jadi kalau kita berbicara mengenai information system, sebetulnya bukan hanya teknologi. Teknologi menjadi bagian daripada information system. Ada manajemen, ada organization. Nah, information system inilah yang akan menjadi business solution atau akan menjadi solusi bisnis bagi perubahan-perubahan bisnis yang saat ini ada dihadapi oleh organisasi atau oleh perusahaan. Nah, kemudian business solution inilah yang kemudian menjadi business challenge. Bagaimana kita harus mampu untuk mengadopsi teknologi sistem informasi nih ya, information system ini di dalam bisnis sehingga akan mendapatkan value lebih bagi perusahaan ya. Value-nya apa? Mungkin bisa costly, bisa IT infrastruktur yang bagus, bisa low cost provider, ya. Jadi pengoperasionalkan bisnis yang lebih rendah dengan biaya yang lebih rendah, sehingga menjadi kompetitif industri dan lain sebagainya. Nanti juga akan kita bahas. Nah, apa sih sebenarnya transformation system ini mampu untuk merubah bisnis itu seperti apa? Ya. Nah, kita pahami sekarang bahwa bisnis yang saat ini harus berbasiskan pada teknologi, ya kan? Perubahan teknologi, sesuatu yang baru, yang termasuk COVID-19 ya. Jadi ada teknologi, ada sesuatu yang benar-benar baru, new life lah ya. Kita bisa bilang seperti itu. Kemudian menimbulkan yang namanya inovatif bisnis model. Kita di dalam bisnis, misalkan ada COVID-19, tentunya kita nggak bisa diem dong ya, gitu kan? Kalau kita perusahaan ya, kita tuh perusahaan itu diem, tidak merespon apapun yang ada, itu kan nanti perusahaan akan mati sendiri kan, gitu kan? Perusahaan akan gulung tikar sendiri. Tetapi kita harus merespon. Nah, meresponnya itulah kita akan menjadi mempunyai model bisnis yang inovatif, yang mentransform gitu kan antara social life dengan bisnis praktis. Nah, kalau dulu misalkan kita belanja harus ke mall. Nah, mallnya tutup, nggak boleh dimasukin karena ada COVID-19. Terus gimana nih kita mau belanja? Gitu kan? Nah, sekarang ada beberapa e-commerce bisnis apa namanya? Jual beli online dan lain sebagainya, sehingga kita memudahkan kita untuk
membeli atau menjual barang gitu kan, tanpa kita harus ke pasar atau harus kita ke mall, karena memang kita nggak bisa keluar gitu ya. Karena ada PPKM lah, ada macam-macam gitu kan. Nah, mau tidak mau dengan kondisi seperti ini kita juga harus melek teknologi, kita harus paham teknologi apa yang digunakan kan gitu. Nah, inilah bagaimana sebuah sistem itu akan merubah bisnis. Ya, jadi teknologi informasi, sistem customer behavior ini pasti akan berubah, gitu ya. Kalau kemarin kita mungkin masih ya besok deh perusahaan kita belum punya uang atau sumber daya kita belum mampu, tapi dengan adanya COVID-19 ini kita harus mau tidak mau perusahaan harus mampu menerapkan teknologi, gitu kan. Nah, dalam rangka itulah maka sekarang bisa kita pastikan bahwa bisnis itu sudah berubah, ya kan? Nah, what news in information system? Apa sih berubah ini, gitu kan, dengan adanya information system? Yang pertama adalah IT innovation. Perusahaan-perusahaan sekarang berlomba untuk membuat IT innovation, inovasi-inovasi yang berbasis IT, gitu kan? Kemudian new business model. New business model ini perusahaan juga otomatis merubah semua bisnis modelnya. Kalau yang dulu, gitu kan, dulu misalkan ya, dulu ada orang datang beli suatu barang. Sekarang orang itu jarang yang masuk ke mall, gitu kan, atau bahkan nggak boleh masuk ke mall, gitu kan. Nah, apa? Otomatis perusahaan harus beralih kepada IT untuk menjual barang-barang mereka. Maka new business model. Siapa yang akan membuat, bagaimana alurnya, itu semua adalah new business model. Kemudian ada e-commerce expanding. Jadi seperti tadi kita bilang bahwa model bisnis itu sekarang berubah. Orang lebih cenderung kepada e-commerce. Kita di rumah, kita beli, kita nggak kemana-mana, nggak boleh keluar kan sama pemerintah ya. Ada COVID, kita nggak boleh keluar, kita cukup di rumah dan kita cukup dengan gadget kita cukup memesan barang, kemudian barang itu datang. Nah, kemudian ada juga manajemen change, kemudian otomatis juga manajemen change-nya berubah, kemudian perusahaan juga berubah, organisasinya berubah. Jadi otomatis kalau kita ini mau tidak mau ya memang kita harus bertransformasi menjadi sebuah perusahaan bisnis baru yang berbasiskan pada information system. Nah, gimana kalau kita tidak bisa mengikuti alur perubahan? Nah, berarti perusahaan ini hidupnya juga akan selesai gitu ya, perusahaan akan bangkrut. Tapi kalau kita bisa mengikuti perubahan-perubahan ini, terutama perubahan di bidang teknologi informasi, ya perusahaan masih punya napas untuk bergerak di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya gitu kan, perubahan ini memiliki challenge, tapi juga mempunyai tantangan yang besar. Maka kita akan berbicara, apa sih sebenarnya global challenge dan opportunities dari perubahan ini. Nah, perubahan yang pertama adalah bagi orang-orang yang berbisnis, bagi student, gitu kan, ini harus meningkatkan level edukasinya. Ya, sehingga job experience-nya sama dengan kondisi yang saat ini ada. Jadi jangan malu Anda yang masih berstatus sebagai mahasiswa untuk selalu belajar mengenai teknologi informasi. Karena kalau tidak, ketika nanti Anda keluar, gitu kan, dari sekolah ini, dari kampus ini, Anda tidak sesuai dengan apa yang experience Anda tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan di luar sana, gitu kan? Kemudian internet nih, internet itu akan menjadi sarana komunikasi yang luar biasa. Jadi kita akan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar itu berbasiskan pada internet. Internet ini sudah membuka
dunia gitu ya, bahwa kita bisa berkomunikasi dengan manapun ya, dengan siapapun yang ada di belahan dunia manapun sekarang. Nah, from production goals-nya ini juga berubah. Jadi bagaimana cara kita memproduksi sebuah barang, bagaimana kita memberikan servis pada barang, itu sudah berubah, gitu kan? Dulu barang-barang mungkin kita bisa mengirim, gitu kan, biasa gitu ya. Tapi sekarang makanan itu sudah mulai juga untuk dikirim ya. Kita bisa beli makanan di kas mana, itu langsung dalam 1 hari sampai yang ngirim itu dengan menggunakan pendingin sehingga tidak busuk. Nah, ini adalah salah satu proses from production yang berbeda, service juga yang berbeda. Sekarang karena memang kita nggak bisa keluar kota, orang-orang yang misalkan jual oleh-oleh dan lain sebagainya, dia lebih memilih untuk membuat sebuah frozen yang kemudian dikirim ke kota lain, gitu kan? Nah, pengirimannya pun, supply chain-nya pun cukup bagus, gitu kan? Mereka karena frozen food ya dia mengirim dengan kemasan yang frozen juga. Kemudian saat ini muncul internet service. Jadi perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan yang berbasis pada internet service. Contohnya apa nih? Contohnya ada Google, ada Netflix, suka nonton film ya di Netflix. Nah ini ada Alibaba.com, ada eBay dan lain sebagainya. Ini adalah internet service firm. Jadi perusahaan-perusahaan yang berdiri karena dia mau menservis melalui internet, gitu kan? Sekarang kita nggak boleh ke bioskop nih, ada Netflix, gitu kan? Kita nonton di situ di rumah, nggak usah keluar rumah, misalkan gitu. Nah ini karena memang internet service firm-nya baru, gitu kan? Lah, apakah itu tidak menjadi saingan bagi bioskop? Ya, gitu kan? Makanya itu mau tidak mau kita harus proses bisnisnya itu berubah karena perubahan konsep daripada bisnis ini sendiri yang luar biasa cepatnya. Nah, digital firm kita mau bahas nih sekarang. Digital firm. Apa sih digital firm? Gitu kan? Nah, kalau kita bahas tentang digital firm itu adalah salah satu yang dekat dengan bisnis yang berhubungan. Jadi bisnis itu saat ini harus membuat relationship dengan customer, supplier, dan employee. Nah, ini bisa kita sebut sebagai emerging digital firm. Nah, core bisnisnya itu adalah bagaimana kita membuat suatu digital network, ya, yang melingkupi multiple organization. Jadi gini, perusahaan yang sekarang itu berbeda dengan perusahaan yang dulu. Perusahaan yang sekarang itu bagaimana kita bisa mendekatkan antara customer, supplier, dan employment. Nah, mereka punya core bisnis yang bagaimana menjadi sebuah digital network. Kerjasama di bidang digital dengan berbagai macam perusahaan. Business process refer to the set of logical related tasks and behavior. Jadi proses bisnis nanti itu akan merubah related tugas-tugas, kemudian behavior dari organisasi untuk kemudian dirubah menjadi sesuatu yang unik, ya, sesuatu yang bagaimana itu organisasi bisa terus hidup berdiri dengan mereka organize dan mereka coordinate. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai digital firm. Nah, apakah semua perusahaan bisa disebut digital firm? Belum tentu juga, gitu kan? Perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai ciri-ciri seperti tadi itu bisa masuk ke digital firm. Tetapi kalau belum, ya belum bisa disebut sebagai digital firm. Nah, salah satu penting daripada digital firm adalah dia sudah mempunyai key corporate asset. Aset-asetnya itu, gitu ya, dia mempunyai adalah intellectual property, core competence,
financial and human asset. Sekarang begini, kita lihat salah satu, misalkan saya sebut Gojek gitu ya. Dia sangat mempunyai banyak intellectual property. Siapa? Yaitu partner mereka. Partner mereka siapa? Partner mereka adalah pengemudi-pengemudi Gojek. Nah, mereka adalah intellectual property. Nah, makanya intellectual property ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan digital firm seperti Gojek ini, gitu ya. Nah, mereka juga cepat untuk merespon berbagai macam berbagai macam tantangan yang ada di dalam bisnisnya, gitu kan? Supaya apa? Mereka survive dalam situasi kondisi yang tidak menentu. Nah, ini adalah salah satu bagaimana supaya kita menjadi emerging digital firm. Jadi, digital firm itu lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Jadi, kalau Anda mempunyai usaha dengan indikator-indikator seperti tadi, bisa kita sebut adalah digital firm. Gitu ya. Nah, salah satu ininya adalah digital firm itu mampu untuk segera berinovasi mengikuti perubahan-perubahan bisnis yang terjadi. Nah, sekarang strategic bisnis untuk information system seperti apa? Nah, ini kita bisa nih. Ini ada bisnis firm, dia mempunyai strategik, mempunyai objektif, mempunyai bisnis proses. Nah, ya. Nah, dalam rangka proses ini, kalau kita berhubungan dengan sistem informasi, kita harus mempunyai information system dari sisi software, hardware, data management, dan telecommunication. Nah, ini harus jadi satu, gitu ya. Kalau ini berdiri sendiri, goal-nya nggak akan dapat, gitu ya. Oleh karena itu, sistem informasi dengan bisnis firm-nya itu harus bekerja sama supaya goals-nya atau objektif atau tujuan dari sistem informasi itu berjalan. Oleh karena itu, di sini ada yang menghubungkannya pun akan saling terkait. Jadi tidak bisa untuk digital firm ini tidak bisa dihilangkan, ya kan? Karena bisnis firm akan selalu berhubungan dengan information system. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya untuk information system? Ya, tujuannya adalah satu, untuk operational excellence. Jadi untuk bisnis yang excellent, operational yang excellent. Itu salah satu dari 7 objektif atau tujuan daripada information system. Kemudian ada beberapa new product, ya kan? Kemudian ada service and business model, ada customer and supplier intimasi atau kedekatan antara customer dan supplier, kemudian improve decision making, competitive advantage, dan survival. Jadi ada 7 tujuan dari information system ya, kalau kita memang mau melihat bagaimana tujuan daripada digital firm. Jadi ada operation excellence, new product, service and business model yang baru yang sesuai dengan bisnis yang dihadapi saat ini, customer and supplier intimasi, improve decision making sampai competitive advantage dan survival. Nah, kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan information system? Information system itu kalau kita bisa memberikan sebuah definisi, itu adalah salah satu atau komponen yang saling berhubungan, yang kemudian kita melihat itu menjadi sebuah proses, menjadi store, distribute information untuk mensupport decision making dan kontrol di dalam organisasi. Information system content, ya, information tentang people, place, or thing, atau apapun itu di dalam organisasi yang berhubungan dengan lingkungan daripada perusahaan itu. Nah, ini yang kemudian kita sebut information system. Nah, tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kita berbicara mengenai information system, kita juga bicara mengenai information dan data. Gitu kan, information dan data. Kalau kemarin kita lihat ya, data yang diolah itu akan menjadi informasi.
Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai sistem information management, berarti semuanya, gitu ya, semuanya harus terkait, ya, semua antara proses, store, distribute, itu semuanya harus terproses. Kalau kemarin kita hanya berbicara di sistem informasi akuntansi, kita hanya berbicara masalah bagaimana mengolah informasi, mengolah data menjadi informasi. Kalau ini kita lebih luas, ya, tidak hanya data akuntansi, tetapi juga data dari semua jenis perusahaan, semua internal yang ada di perusahaan, termasuk SDM, termasuk pemasaran dan lain sebagainya, yang kemudian diolah untuk membantu perusahaan membuat sebuah decision making. Nah, aktivitas dalam information system sama seperti kemarin kita sudah pernah belajar. Yang pertama adalah input, proses, output. Ya kan? Kemudian feedback. Itu juga penting. Ya, karena memang arahnya sistem informasi ini adalah bagaimana kita berkomunikasi. Ya, ketika kita berkomunikasi harus ada feedbacknya. Feedbacknya macam-macam. Ada feedbacknya kalau kita beli sesuatu dari Gojek, kita kasih bintang 5, gitu kan? Itu feedback kan? Nah, gitu kan? Kita kasih angka jempol, itu semuanya adalah feedback. Contoh dari feedback. Jadi sekarang ini prosesnya adalah input, proses, output, yang kemudian ada juga feedback-nya. Nah, jadi kalau information system seperti ini ya, data diolah oleh information system, jadinya informasi. Ini kemarin kita sudah belajar di sistem informasi akuntansi. Nah, kemudian kalau di dalam bisnis itu ada seperti ini. Ya, ada input, ada proses, ada output, ada environment, ada organization, dan ini semua adalah information system, yang kemudian ada juga masukan dari supplier, customer, competition, regulatory agency, dan lain sebagainya akan masuk ke sini. Ya kan? Sehingga kalau kita berbicara mengenai information system, banyak yang harus kita bahas nih. Lingkungan, organisasi, information system, semuanya ada. Nah, ini ada dimension daripada information system. Dimension daripada information system itu ada organisasi, teknologi, dan manajemen. Jadi kalau kita berbicara mengenai dimension daripada information system, kita akan berbicara mengenai organisasi, teknologi, dan manajemen yang menjadi satu dalam information system. Nah, kalau kita lihat, ini ada business perspektif daripada information system. Ada data, ada transformation, ada dissemination, yang kemudian ini adalah information proses aktivitas. Ya, kemudian ini aktivitas di dalam business process activity itu masuk ke dalam proses bisnis dan manajemen activities. Ya, yang kemudiannya akan bersinggungan dengan firm probability and strategic position. Bagaimana perusahaan ini mengambil posisi di dalam bisnisnya dengan meliputi arah manajemen ya, bagaimana kita membuat strategic bisnis, bagaimana kita membuat perusahaan itu mempunyai value yang akhirnya kita membuat sesuatu yang namanya profitabilitas, mendapatkan profitabilitas ya. Nah, ada complementary aset nih. Kalau tadi kan sempat bicara di atas bahwa aset itu jadi ada perubahan pola ini ya. Kalau kemarin aset itu ada tanah, ada gedung, ada ini ya, ada motor, mobil, dan lain sebagainya yang berwujud itu ya. Nah, kalau sekarang itu banyak aset itu yang tidak berwujud malahan, gitu ya. Yang ini menjadi aset namanya. Nah, asetnya itu banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi atau digital digital form. Ada supporting organization and culture, ya ini dari segi organization aset ya. Ada decentralisasi authority, ada distribute decision making, kemudian ada strong information system development team, ada managerial aset juga, ada social aset juga. Jadi asetnya itu malah kebanyakan adalah yang tidak berwujud, gitu kan?
asetnya adalah apa yang dia miliki itu kebanyakan memang tidak berwujud. Maka ini sebenarnya ini juga ini ya tantangan untuk akuntansi ya. Akuntansi bagaimana nih mencatatkan asetnya? Karena memang biasanya aset yang tidak berwujud ini nanti jumlahnya akan besar. Jadi kalau Anda lihat nanti ya di laporan keuangan digital firm itu di situ akan ada aset-aset yang apa namanya aset non fisik gitu ya, aset yang tidak terlihat gitu ya, itu akan semakin besar. Nah, kemudian slide yang terakhir kita akan berbicara mengenai akademik disiplin untuk studi information system. Nah, kalau kita berbicara dengan studi information system, banyak sekali disiplin ilmu yang akan kita gunakan. Yang akan kita gunakan dalam disiplin ilmu ini ada dari teknologi maupun dari behavior perusahaan. Ini harus kita gabungkan. Ada computer science, manajemen science, operational science kan gitu ya. Tetapi yang menjalankan sistem ini siapa? Ya, ada orang-orang yang kemudian kita juga perlu untuk psikologisnya, sosiologinya, maupun kita harus mendapatkan profitabilitas yang baik, kita harus mendapatkan posisi perusahaan yang baik, maka kita juga perlu memahami ilmu ekonomi. Jadi ilmu yang dipelajari ini banyak, baik dari sisi teknikal maupun sisi approach. Oke, ini slide terakhir. Mungkin ada pertanyaan, nanti akan juga ada diskusi. Nanti kita akan mencoba untuk mendalami materi ini seperti apa. Dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Anda. Saya kira itu dari saya. Selamat mempelajari materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.